Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh ibu dosen kita. Yang saya hormati Ibu Neng Siti Qadariyah sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah, saya dari kelas AK22PB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya baca dengan judul Membawa Pancasila ke dalam Definisi Akuntansi. Oke, sebelum memasuki ke pembahasan, di sini ada identitas jurnal. Judul yang saya ambil yaitu Membawa Pancasila dalam Suatu Definisi Akuntansi. Penulisnya yaitu Jordan Hoffman Ecclesiastorus. Nama jurnal yaitu Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Tahun terbitnya yaitu di Malang, Desember 2015. Oke, sebelum memasuki ke pembahasan yang inti, di sini ada bagian tentang definisi akuntansi itu sendiri. Definisi merupakan sebuah hal bagi manusia untuk berperilaku. Jadi dalam kaitannya dengan ilmu akuntansi, definisi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memberikan dasar pemikiran atau pandangan tentang arah dan kebijakan dari akuntansi itu sendiri, baik dari segi pembuat standarnya maupun dari segi penggunaannya. Dasar dari akuntansi itu sendiri diperoleh dari cerminan atau kondisi dari masyarakat wilayah tersebut. Jadi jika masyarakat tersebut menganut budaya yang berunsur kapitalisme, maka dengan sendirinya akuntansi pun akan bersifat kapitalisme pula. Dalam penggambaran konsep tersebut dapat mengasumsikan bahwa adanya hubungan searah antara kondisi dalam masyarakat dengan penerapan dalam bidang akuntansi itu sendiri. Oke, pada halaman ini tersedia definisi akuntansi menurut beberapa lembaga yang dijadikan sebagai patokan standar akuntansi khususnya di Indonesia. Beberapa definisi tersebut menggambarkan bahwa akuntansi itu sebagai bidang yang memfokuskan diri pada unsur-unsur moneter yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam ekonomi. Tidak ada unsur ketuhanan dan hal-hal yang bersifat kemanusiaan di dalam definisi tersebut. Hal ini juga sekaligus menggambarkan bahwa akuntansi hanyalah sebagai bahasa bisnis, sehingga di dalam pemikirannya tentang prinsip-prinsip yang ada di dalamnya hanya memikirkan tentang materi saja, yang akhirnya akuntansi memiliki unsur-unsur rasional yang digunakan untuk pencapaian terhadap suatu bisnis atau usahanya. Ada hal yang menarik untuk dicermati, apakah tujuan dari akuntansi itu hanya untuk kepentingan investasi saja? Mula Warman menyatakan bahwa kepentingan akuntabilitas itu tidak hanya untuk pemilik dan kreditor saja, akan tetapi kepada masyarakat dan lingkungan, sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa akuntansi itu tidak hanya berfokus kepada konsep keuntungan, akan tetapi pada pertanggungjawaban dengan unsur-unsur sosial dan ketuhanan juga. Dalam konteks yang lebih luas, pendefinisian akuntansi menurut Pancasila itu sangatlah membantu setiap entitas untuk memenuhi pertanggungjawaban dengan unsur kemanusiaan, yang sehingga hal ini menjadi sebuah pembeda dengan unsur maskulinitas dalam definisi akuntansi yang berbasis kapitalisme. Oke, yang pertama yaitu ada definisi akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Akuntansi disebut juga dengan sebuah alat ya, sehingga akuntansi itu pasti akan mengikuti terhadap perkembangan zaman. Jadi akuntansi tidak hanya bersifat
maksudnya tidak hanya memiliki nilai yang statis, namun seiring dengan adanya perkembangan zaman, maka nilai akuntansi pun akan bersifat dinamis. Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi, tanah, pangan, dan energi berujung pada terbentuknya nilai kapitalisme. Jadi disadari atau tidak, secara langsung akuntansi sudah masuk ke dalam suatu peradaban manusia. Inilah yang menjadikan sebuah akuntansi itu lebih memfokuskan diri terhadap unsur fisik semata dibanding dengan nilai ketuhanan. Oleh karena itu, akuntansi spiritual hadir sebagai sarana untuk mewujudkan sikap kerendahan hati manusia. Melalui akuntansi yang berbasis pada nilai spiritual, manusia diajarkan untuk semakin menyadari bahwa dirinya itu bukan apa-apa dibanding dengan Tuhan. Namun, pemaknaan akuntansi yang berbasis kepada nilai spiritual juga harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Jadi dengan demikian, definisi akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. Oke, yang kedua yaitu ada definisi akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Aspek manusia menjadi sangat penting di dalam konsep akuntansi karena manusia itu merupakan pembuat sekaligus pelaksana dari konsep akuntansi sendiri. Tanpa adanya manusia, akuntansi tidak mungkin bisa terlaksana, terkembangkan, ataupun terpikirkan gitu ya. Jadi manusia merupakan faktor utama dalam penentuan arah berkembangnya akuntansi. Akuntansi sering dimaknai sebagai suatu kegiatan pencatatan yang memuat suatu unsur moneter sebagai basis utama pengukuran keuangan. Satuan uang menjadi alat ukur utama dalam penentuan suatu keberhasilan perusahaan dalam menjalani kegiatan operasionalnya, yang mengakibatkan akuntansi menjadi terbatas sebagai alat pengukur kekayaan semata. Dengan memahami sila kedua Pancasila, maka sejatinya akuntansi dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak sekadar hanya dilihat dari materinya semata. Maksudnya tidak hanya dilihat dari materi saja. Akuntansi dituntut untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Maka dari itu, akuntansi tidak boleh memandang satuan uang sebagai alat ukur utama. Namun akuntansi juga harus mempertimbangkan satuan dari harus mempertimbangkan satuan tidak terukur yang pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk pribadi menjadi manusia humanis. Dengan demikian, definisi akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah proses memanusiakan manusia melalui suatu kegiatan keuangan atau perekonomian. Oke, yang selanjutnya ada definisi akuntansi berdasarkan sila Persatuan Indonesia. Persaudaraan yang merupakan hakikat akuntansi berdasarkan sila ketiga Pancasila memiliki tujuan untuk merekatkan hubungan antar komponen perusahaan dengan atau aktivitas ekonomi. Jika di dalam konsep akuntansi modern terdapat hubungan yang memisahkan antara pemilik dengan karyawan atau investor dengan masyarakat, maka dalam sifat persaudaraan hubungan tersebut dihilangkan. Dengan demikian, definisi akuntansi berdasarkan sila Persatuan Indonesia adalah proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Oke, yang selanjutnya itu ada definisi akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini menekankan bahwa rakyat itu menjadi tujuan utama. Dengan demikian, akuntansi tidak boleh dibuat dengan tujuan mengistimewakan hanya terhadap kelas-kelas tertentu saja. Akuntansi harus dibuat dengan berorientasikan kesejahteraan bersama. Akuntansi juga tidak boleh hanya memfokuskan diri pada perusahaan yang sudah memiliki nama-nama besar, namun juga berkonsentrasi kepada usaha-usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan paradigma. Kesejahteraan suatu bangsa tidak dilihat dari bertambahnya jumlah masyarakat. Kesejahteraan suatu bangsa itu tidak dilihat dari bertambahnya jumlah masyarakat kelas atas, namun juga dilihat dari adanya pemerataan distribusi keuangan dari aktivitas perekonomian.
Jadi disinilah akuntansi dituntut untuk tidak sekedar mensejahterakan golongan tertentu saja, namun juga memfokuskan diri bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kaitannya dengan akuntansi, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan ialah sebuah proses yang mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas perekonomian atau keuangan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada definisi akuntansi berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akuntansi berkeadilan dapat dipandang sebagai sebuah keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Akuntansi keadilan juga dapat dipandang sebagai suatu keseimbangan antara unsur materi dengan unsur holistik. Akuntansi modern yang sangat penuh dengan unsur materi sangat perlu diseimbangkan dengan unsur holistik untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan batiniah dalam diri manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan untuk membangun perekonomian berkerakyatan. Yang selanjutnya yaitu ada definisi akuntansi berdasarkan perspektif Pancasila. Berdasarkan penggambaran terhadap definisi akuntansi berdasarkan perspektif masing-masing sila Pancasila, dapat diambil suatu makna bahwa akuntansi itu tidak hanya mengenal unsur-unsur semata. Maksudnya tidak hanya mengenal unsur materi semata. Konsep non-materi juga harus menjadi pertimbangan dalam membangun paradigma akuntansi dalam perspektif Pancasila. Kemudian, dengan membandingkan karakteristik definisi akuntansi pada masing-masing sila, dapat diperoleh suatu gambaran bahwa tujuan akuntansi berbasis Pancasila adalah untuk membentuk karakter manusia menjadi pribadi yang humanis. Penekanan bentuk akuntansi pada masing-masing sila tidak sama sekali menyentuh unsur-unsur materi sebagai dasar dan justru menitik beratkan pada unsur-unsur non-materi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi berdasarkan perspektif Pancasila adalah pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan melalui pemanusiaan manusia, semangat persaudaraan, pengangkatan derajat rakyat, serta penyeimbangan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas ekonomi atau keuangan. Yang selanjutnya yaitu ada perwujudan definisi akuntansi. Sebagai konsekuensi dari definisi akuntansi dalam perspektif Pancasila yang tidak semata-mata hanya menekankan diri pada unsur materi, maka pengembangan akuntansi juga perlu menekankan semangat holistik. Dalam hal ini, perspektif nilai tambah tidak hanya dikembangkan berdasarkan unsur mental dan spiritual semata, namun juga memandang unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Pancasila, seperti nilai kemanusiaan, persaudaraan, serta kerakyatan, dan lainnya. Inilah yang menjadikan pekerjaan rumah bagi pengembang akuntansi Pancasila pada masa yang akan datang. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi yang saya berikan yaitu sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila merupakan upaya untuk menangkal serangan imperialisme yang notabene merupakan buah dari kapitalisme itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan wujud dari hubungan pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhan dan sesama mampu menghasilkan suatu pribadi humanis, sehingga tidak hanya berorientasi kepada pemikiran pribadi dan rasional semata, namun mampu melihat unsur-unsur sosial yang merupakan pandangan yang bertentangan dengan nilai kapitalisme itu sendiri. Oleh karena itu, definisi akuntansi juga harus mengikuti nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga dapat terwujud akuntansi yang tidak hanya memikirkan nilai egoisme sendiri, namun juga mengakomodir seluruh kepentingan rakyat dan juga bentuk pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu juga